وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Ini tanda halaman 80 rada. 80 rada tak. Baris kedua. Dan riwayat daripada Ja'far, ya, ada suatu hadis yang diriwayatkan daripada Ja'far nucuk daripada bapaknya. Di bapak gonya daripada neneknya, maksudnya daripada kakeknya, daripada Ja'far. Ja'farnya nucuk hadis tersebut daripada bapaknya, yang bapaknya itu daripada neneknya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nepegah oleh Nabi dalam suatu hadis, sembahyang itu keridhaan Allah Ta'ala. Sembahyang itu keridhaan Allah Ta'ala. Bud yang dapat mendatangkan ridha Allah itulah salat. Kan berarti lain hanya mendatangkan ridha. Sebabnya tengah kepegah masalah pembahasan perintah solat, masalah solat sembahyang, dan dikasih oleh malaikat. Ya, sembahyang ridha Allah, sembahyangnya kasih malaikat, sembahyangnya dan jalan anbiya, jalan para nabi, cara para nabi yang kena pula sembahyang. Kejit lagi Rasulullah kan sampai bengkak kaki-kakinya dalam melakukan solat. Ya, agaknya orang yang saleh, orang yang lebih luar biasa kepada Allah Ta'ala, tapi salatnya terus menerus. Itanya kadang-kadang manusia yang penuh dosa dalam semayang. Semayang yang fardu nyucit ke pokok, semayang yang sunat tambahkan. Dan nur ma'rifah, ya, salat itu juga merupakan cahaya ma'rifah. Cahaya ma'rifah, nur ma'rifah. Dan salat itu juga adalah asal iman. Yang pokok bak salatnya. Kalau dikna keutamaan salat, ya, makanya wajarlah dalam hadis yang lain nepegah salatnya tiang agama, nepegah salatnya yang pertama sekali diperiksa di akhirat, nepegah salatnya orang yang hana salat adalah orang yang tak ubahnya walaupun kegehen kafir secara zahir, ya kan? Secara zahir terbeda antara kafir dengan Islam kan lewat salat. Harap semayang yang berbeda. Olehnya lom dan salat itu adalah diperkenankan doa. Nyo musemayang hana, tamu doa tu jauh daripada mustajabah doa katanya. Apabila tidak ada salat, diperkenankan doa. Orang-orang yang salat itu diterima doanya oleh Allah Ta'ala. Olehnya dan dikabulkan segala amalnya. Juga karena salat itu perintah yang besar yang luar biasa, maka yaitu karena salatnya itu diterima segala amalnya, ibadah yang lain. Dan semayang pula adalah berkat pada rezekinya. Ini hadiahnya Nabi pegang. Angan sebab dah semayang, harap segi rezeki juga gebi keberkahan oleh Allah Ta'ala. Gebi berkat. Kiba makna berkat? Berkat itu adalah ziyadatul khairi fi syai'i, lebih kebaikan pada sesuatu. Kategorina rezeki, rezekinya neruh dalam kebaikan. Rezekinya dapat membantu, rezekinya dapat bersedekah, rezekinya dapat kita pergunakan untuk mencukupkan nafkahnya. Rezeki yang berkat kan rezeki ruh bak yang haram, rezeki yang habis hanya untuk urusan dunia, tidak membantu akhirat, tidak menjadi sarana untuk kebaikan, ya, rezeki yang tidak berkat. Jadi orang yang salat itu rezekinya juga diberkatkan oleh Allah Ta'ala, berkat rezeki. Olehnya kesenangan bagi badan, ya, kesenangannya kesehatan badan, ya, termasuk dengan sebab tanya salat kan. Jadi gerakan-gerakan dalam salat memang kagepega oleh Allah Ta'ala sedemikian rupa nya dapat menyehatkan badan, ya. Gerakan dalam salat dapat menyehatkan badan. Lagi misalnya keutamaan daripada sujud, ya kan, pulang beberapa sujudnya kan termasuk rukun yang panjang, geyu berlama-lama pada sujud. Dan bahkan bermetigan lah mulai katanya supaya pompa darah katanya seluruh tubuh katanya, ya, dapat menyembuhkan penyakit yang di kepala lah beberapa. Ya kan katanya semayangnya bagah-bagah kalau mau merasa bak anggota tubuh katanya bak gerakan gini kan selesai salat. Ya, baik lagi nyan supaya kita dapat merasakan fadilah daripada salat itu sendiri. Jadi termasuk ini itulah kesenangan pada badan, kesehatan pada badan.
dan senjata atas seteru kan. Solat itu juga merupakan senjata, alat untuk melawan musuh. Salah satu musuh ke iblis. Iblisnya aja paling benci kalau nurung semayang. Sebab aja yang digalak aja burung tinggal semayang. Tapi iblisnya ni kan menyuta tinggal semayang. Sabah dah tinggal, nya kaya ile becut. 2 boh sampai 5 boh semayang tertinggal, nya kaya binah aja. Putra ikan bak tanyo, menyo bahasa tanyo, ikan leji. Ilung roje, sabah hagai sujud hana lung pubut, ditnang gegutuk lung le Allah Taala. Igata uronyo 5 boh semayang tertinggal ditna ka sujud tertinggal. Ilung uronyo luminah dari gata siak karena ya lung. Takut dikirim bala ke gata nyo kenang lung-lung. Berat katanya yan, wate kamenan. Iji siga sujud ditna Allah murka kepadanya. Itanya si urang semalam tan semayang. Kejut berat tak azab kepada urang tinggal semayang. Baik kebah-kebah semayang secara sengaja. Baik itanya gara-gara persoalan mencari rezeki katan semayang le. Sakit becut kahana semayang le. Ke masalah tanya sakit. Nah cara solat dalam keadaan sakit. Masalah tanya sibuk dalam perantauan. Ada tata cara yang telah diatur oleh agama bagaimana cara solat. Yan ka. Oleh yang lom kepegah dan kebencian nyopak kau kepegah dan kebencian bagi syaitan. Ya. Solat itu adalah perkara yang dibenci oleh syaitan. Karena solat itu mendekatkan kepada Allah. Dan solat itu pun mensyafaah ia antara taulannya dan antara malik maut. Ya, antara taulannya dan antara malik maut. Yaitu pudakan solat itu sebagai pembantu tanyo ulam singa antara tanyo ngan malaikat maut sehingga getarik nyawang hana terlalu apa-apa tidak taat bahkan karena ada solat. Mohon saat getarik nyawang nyu sakit tak taat atau kena gebah nyawang-nyawang guru mukmin di saat dilepaskan daripada tubuhnya adalah bagaikan rambut yang dicabut daripada adonan tepung yang laginya. Tapi hurung-hurung yang maksud ke Tuhan lebih-lebih dalam kafir yang persih lagi buso yang dalam beton kibancara busonya bejit tarik beton yang beancu yang menan ke tarik nyawang itu cukup sakit. Nah, jadi menurut ibadah tanyo iman ke tanyo salat ke tanyo yang sangat menentukan dengan seizin Allah pun kan. Olehnya salat itu merupakan siraj. Apa itu siraj? Yakni pelita di dalam kubur ya. Karena kubur itu gelap, kubur itu sempit, kubur itu menyusahkan, maka yang jadi penerangnya itulah salat. Salat itulah sebagai siraj, yaitu pelita di dalam kubur. Dan salat itulah hamparan di bawah lambungnya. Ya, butuh hamparan, butuh permadani yang jadi hamparan ataupun permadani bak urang yang kamatinya dalam kuburan itulah amalan salat. Ya. Dan salat itulah menjawab serta mungkar dan nakir. Artinya menjawab pertanyaan mungkar dan nakir juga salat. Nyamban dina keutamaan kala. Makanya kan tanya salatnya yang pertama sekali menjunjung perintah Allah karena memang Allah memerintahkan. Oleh yang salatnya beranggap sebagai ibadah untuk dekat dengan Allah. Salatnya suatu kebutuhan yang mesti kita lakukan. Salatnya terpubut dengan rasa khusyuk, rasa ikhlas, rasa rela, rasa tawaduk tanya kepada Allah. Belaganyan semayang. Baik karena ada unsur paksaan, baik karena mangakluh, mengkaluh juga deh baik menan. Allah baik entut-entut dah semayang juga deh. Tapi walaupun kedih jino dah semayang kibancara ngakluh juga deh, ketakun ngakluh, tapi tetap pubut kan mekaluh ka. Takkan ju Allah tak sembahyang juga lelu karena lebut untuk tapi tak sembahyang baik mengkaluka. Yang kiban tak sembahyang beget bersip syarat rukun berkusyuk bepah nyu mandum-mandum amalan ke katanya tak tabung sabar-sabar wate tak celeng nyu kan dengan tak simpan tanyo sedang mencari amal di saat katanya wa Allah Taala nyu kunyo kata rasa. Hai sebahagian saudara katanya yang kawa ba Allah yang berken kan koknya kan ge imani sagai ge yakini sagai lagi yang kata beutnya ge depu fazilah nyu kagak rasa apa yang dia kerjakan telah dirasakan dan menjinakkan dan menjinakkan kan menjinakkan hanaya gimana kenan bodoh kebegah dan menjawab serta mungkar dan nakir.
Tapi laginya tak sahabat kiban menyayangkan menyayangkan pihaitim. Tapi hiji menjinaknya sebab 4 tahulan maksudnya sahabat hiji semayangnya jadi teman je kengen yang jinak ngan ketanya sehingga dalam kubur kan. Sebab kerana apakah solat ini dibalas oleh Allah Ta'ala nantinya menjadi temannya dalam kuburan menjinaknya je kengen yang menjinak-jinak ngan ketanya dalam kuburan. Apabila ged ketanya amal ketanya solat ketanya maka akan dikirim oleh Allah Ta'ala urang yang cukup dari atau kena apakah tanya dalam kuburannya kan tidro nah yang pengen amal. Salah satu itulah solat lagi yang aku pegang. Apabila solatnya enggak tatat apa betul-betul tak junjung perintah Allah Ta'ala akan gepegat oleh Allah Ta'ala sira urang rupa yang cukup dari cukup lagak rupa cukup mangat be luar biasa. Cumannya yang pengen ketanya kan hana puas-puas tanya ingin dekat tapi nyo ke maka jikeun yang menjinakkan taulannya jika urang yang menyenangkan hati katanya kan luar biasa tanya dalam kuburan nangan yang cukup dari cukup lagak yang cukup harum itulah karena amal solatnya tadi. Tapi di saat semayangnya hana bere hana ged dikirim oleh Allah Ta'ala sira urang yang cukup beruhi cukup kebe menyeramkan hinya luka laki dum mahadong pegah tubuh nyen baik ilai takun di akhirat sehingga baik ilai takun dalam kuburan sira tu mulam dunia macam yang nah hoplung holain hana betah sehingga urang yang lagi nyan oleh yang lom yang menziarah pada kuburnya hingga hari kiamat ya. Jih sebagai yang menjinakkan katanya asing kan yang menziarah pada kuburnya yang jak tahu katanya angka pengen tiknya menziarah pada kuburnya ya tahu katanya pengen maksudnya dekat tahu pengen tu etnai pengen sampai tok urang kiamat ke luar biasa semayang katanya rupanya teman urung hantim semayang kiban ke yang pun nilai akan menyusahkan dalam kuburan. Maka apabila pada hari kiamat teman sehingga pada orang kiamat salatnya bagaimana gepegat oleh Allah Ta'ala ke katanya apabila adalah pada hari kiamat jadilah sembahyang itu menudung di atas kepalanya menudungkan di atas kepalanya dan mengkota atas kepalanya jid kepakaian menutup tubuhnya jid kecahaya yang berjalan antara dua tangannya luar biasa rupanya sehingga hotel orang kiamat semayangnya gepegat oleh Allah Ta'ala sebagai tudung sebagai penaung kemudian oleh yang gepegat ke mahkota gepegat ke pakaian gepegat ke cahaya sehingga tanya tidak berjalan dalam kegelapan. Ini fadilah daripada solat makna cahaya yang berjalan antara hadapannya yaitu je ke lampu je ke pelita yang iku katanya mengarahkan katanya hana tanya berjalan di dalam gelap oleh alam dan pilarkan kiban kiban takun letak bahasa haji yang kurang je nyo kono antaranya dan antara api neraka nyo tapi mufhum nyo surah haji nya tulisan ki bandakeun artinya menjadi satir penutup apilan keba apialan maksudnya tutupan pakaian menutup tubuh kana dan cahaya yang berjalan antara dua tangannya yang kena belum angkanya maksudnya satir tutupan data kena tak kebuah lang kita lain mufhumnya bahasa aja tagai yang perlu kena pegang sebab solat itu adalah menjadi tutupan yang penutup antaranya dan antara api neraka menjadi perisaikah menjadi penutupkah oleh Allah menjadi hujjah bagi orang mukmin antara hadapan Tuhannya. Makna menjadi hujah, menjadi penolong tanya, menjadi pembantu tanya, menjadi yang jawab segalanya di hadapan Tuhan tengok. Hujahnya kan pembantu tanya, penolong tanya ataupun menjadi yang badalil, yang bantu, yang jawab. Hujah kan. Yang angkahji yang menghujah. Setiap semayangnya yang pertama yang menghujah dengan Allah Taala. Nyamban. Jadi pembantu tanya yang oleh yang lom salat itu lom panjang hadisnya
memberatkan timbangan ya. Lewat salat timbangan amal akan terasa berat. Oleh Allah salatnya Allah melalukan dia di atas sirat. Ipu pe katanya, ipu jak katanya, ipu plung katanya oleh semayang di atas jembatan, di atas sirat. Nyamban, fadilah daripada salat. Lagi orangnya kan kenderaan, kenderaannya teman tanya tadu harga tu ji. Ipu plung katanya sana trip ikat teruk tu. Nyo meno ke oleh salat luar biasa, melalukan dia di atas sirat jembatan, titi siratal mustaqim. Oleh alam salat lam adalah anak kunci syurga. Bahkan karena bahwasanya ada pada salat itu tasbih dan tahmid dan takdis dan ta'zim dan qiraah dan doa. Nyamban ke begah karena dalam solat itu ada tasbih, hai kena tasbih, na tahmid pujian kepada Allah, takdis juga pujian kepada Allah, ta'zim kalimat-kalimat untuk menghormati Allah. Dalam solat pun ya kena ta'zim, kala buat ta'zim kan, lagi buat sujud, buat rukuk, menundukkan kepala, pekerjaan-pekerjaan mengagungkan Allah. Olehnya dalam solat itu ada qiraah, na lafai Quran yang terbaca itu, ada doa, lagi rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, itu adalah doa. Dan yang terlebih afdal doa sekaliannya itu sembahyang bagi waktunya. Yang paling afdal doa sekaliannya ada mandum-mandum kan doa. Ada doa bil qauli dengan tutur. Nah doa bil fi'li dengan perbuatan. Karena solat itu adalah kan amalan yang merupakan doa dengan perbuatan. Jadi yang seafdal doa sekaliannya itulah sembahyang bagi waktunya, sembahyang tepat waktu. Baik bertelat sembahyang, kecuali uzur karena sakit, uzur karena tengut, karena halangan yang lain yang kadang-kadang terlupakan waktu awal, duduk baru ingat kajula katelat. Tapi apabila kan lagian upayakan salat awal waktu, sebab salat awal waktu itu dapat mencapai ridha Allah, senang Allah. Nyan ban nilai kagak Nabi dalam hadisnya faedah ini suatu faedah daripada Ibni Abdillah, daripada Abdillah bin Umar, hadis juga tahino gubah kan kupas hadis dum gecok daripada Abdullah bin Umar katanya neken le Abdullah bin Umar yang gekengken dengan Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar, atau anak Sayyidina Umar salah satu namanya Abdullah. Katanya mendengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nepegah oleh Nabi dalam suatu hadis yang nepegah bahwasanya hamba apabila berdiri kepada sembahyang, sidro hamba Allah apabila jih berdiri untuk melakukan salat dan berkata ya Allahu Akbar, dikul oleh hamba tersebut Allahu Akbar, nya keluar daripada dosanya seperti hari yang diperanakkan dia oleh ibunya. Nyanditnan kelebihan nepegah bate takun mentang Allahu Akbar, nyan dosa-dosa getanyo berguguran lagi euro Allah Taala gepulahi getanyo daripada mak getanyo. Nyan tentu saja dosa yang memang dapat digugurkan dengan salat, baik salah-salah. Sebab kenapa payah pertempatkan. Adapun dosa raya yang payah qadha, dosa yang hubungan dengan manusia jika lain. Nyamban. Jamanan olehnya bagaimana salatnya pula, kan harus salat yang sempurna, salat yang pantas dibalah dengan pahala oleh Allah. Dan apabila berkata ya a'udzubillah kalaju, tatamang dalam membaca qiraah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang di surat Allah baginya dengan tiap-tiap bulu yang di atas badannya kebaikan. Ditna timuh bule bak tubuh katanya, nyan ditnan getulih oleh Allah Taala kebaikan nyu laule teman-teman ditna nyan ditnan yang baru takun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ni kalau pantaslah waktu Allah nak terima amalan seorang hamba sekecil apapun ibadah, apabila itu mendatangkan ridha Allah, raya tak balasan. Yang kerja wajar lagi lam kisah kepegah siro anak dalam dunia baru baca a'udzubillah ataupun baru baca bismillahirrahmanirrahim baru mernau. Anak-anak katanya dalam bak tempat berat. Sedangkan katanya kamu meninggal atau kena cerita yang urung syekh kamu meninggal dalam kubur. Yang padahal baru mernau hino baru a'udzubillah mernau ji. Yang le Allah Taala gekeun bak malaikat yang tukang azab urung jih bunuh. Putra gekeun, wahai malaikat azab, angkat olehmu akan azabmu daripada mayit ini.
sesungguhnya aku malu karena ada anaknya di dalam dunia sedang belajar kalamku. Nya padahal baru imerno a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nya urung cik yang kamu meninggal diangkat daripada azab kubur. Luar biasa rupanya. Dia kelebihan ilmu tapi kelebihan jak minta ilmu. Anak dah minta ilmu. Anak dah tajuk bak daya, tajuk bak tempat pendidikan agama. Fikret baru ayat Quran ni merno ji. Nyan urung cik ji yang tengah gak azab diangkat azabnya. Luar biasa. Maka wajarlah lagi hina ke pegah, iaitu baru takun a'udzubillah getulis oleh Allah Taala tiap-tiap bulu yang ada pada badannya satu kebaikan. Dan apabila membaca Fatihah, nya ngata tepu kelebihan salat. Tidak tak lagu kelebihan sembahyang. Maka baik fardu mentang pula sunat-sunatnya. Perbanyak sunat. Apabila membaca Fatihah, kata baca Fatihah, maka seolah-olah seperti ia mengerjakan haji dan umrah. Lagi pebut haji dan umrah nya mereka ada baca Fatihah. Tapi Fatihahnya bebetul. Baik salah-salah dia dah baca. Makhrajnya, tajwidnya harus benar. Dan apabila ruku, kata ruku, maka seolah-olah seperti ia bersedekah dengan ia setimbangnya daripada emas. Setimbangnya daripada emas. Im sedekah bagaikan asal sedekahnya adalah lagi seukuran beratnya emas. Walaupun agak berah dikna. Pokoknya seolah-olah yang dalam sedekah yang baru taruku buat dah sembahyang. Dan apabila berkata subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, akan dalam bab ruku bunuh gerakan ruku, nya bacaan ruku, maka seolah-olah ia membaca akan segala kitab yang turun dari langit. Kitab yang turun dari langit Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil. Hanya tadi kitab, tadi di suhuf-suhuf lain le suhuf-suhuf dum. Lagi tahu kata-kata Quran, kata-kata Injil, kata-kata Taurat, dia tak pahala nujuk oleh Allah. Nyan kata baca subhana rabbiyal azimi. Dan apabila berkata sami Allahu liman hamidah, katakan sami Allahu liman hamidah, menilai Allah Taala kepadanya dengan tilik rahmah. Allah dipandang hambanya itu dengan pandangan kasih sayang saat dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Dan apabila sujud ia kage sujud, diberi Allah Taala akan dia dengan sebilang-bilang manusia dan jin akan beberapa kebaikan. Dikna tu mau Quran jin ke manusia dalam dunia, yang kediknan gejuk kebaikan ke urang yang sujud dalam solat. Dan apabila ia berkata subhana rabbiyal a'la sampai habis, seolah-olah ia seperti memerdeka dengan tiap-tiap surat dan ayat daripada Quran akan seorang sahaya. Lagi seolah-olah gepu merdeka lamit, dikna lamit yang gepu merdeka seukuran ayat yang dalam Quran. Cuma dikna ayat yang Quran, dikna surat dalam Quran, dari Al-Fatihah sampai An-Nas ke deh, kan cukup jai ayat-ayat dan surat-surat dalam Al-Quran. Maka seperti ukuran itulah dia telah memerdekakan lamit. Dan apabila ia membaca tasyahud, at-tahiyyatul, diberi Allah Ta'ala fahala orang yang sabirin, orang yang bersabar, sabar atas bala, sabar atas taat, sabar atas maksiat, kehina hidup sabar, sabar atas perkara yang sia-sia daripada urusan dunia. Nyan apabila goknyan ka geduk tasyahud, ka baca tasyahud. Dan apabila memberi salam, kagak baca salam, assalamualaikum warahmatullah, dibukakan Allah baginya segala pintu syurga yang 8, masuk ia daripada barang minta yang masuk ia daripada barang yang mana hai, yang mana pintu yang dikehendaknya, ya, tah pintu yang dia sukai. Nyo mandum-mandum kelebihan salat yang sempurna luar biasa. Makanya wajarlah Nabi kebegah kan dalam hadis yang lain kebegah, urung yang semayang surah semalam 5 waktu semayang fardu, maka bagaikan dia mandi seperti orang yang rumahnya dekat sungai, mandi sehari semalam 5 kali. Surah semalam 5 ke mana? Cuman kira-kira secara adat mentang tinggal sisa daripada kotoran yang nak tubuh. Surah semalam 5 ke mana? Yang menanlah yang kebegah, begitulah salat. Luar biasa. Makanya bahagialah urung-urung yang benar-benar menjaga salatnya. Luar biasa nijuk pahala oleh Allah Taala. Nya nyamban keberkah Nabi. Kanya hadis nya uraian hadis.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam man jama'a baina salataini min ghairi uzrin faqad ata baban min abwabil kabair. Ya, bunuh kelebihan nyo adalah akibat daripada meninggalkan salat, teman. Yo ancaman. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menghimpunkan antara dua semayang daripada ketiadaan uzur, menghimpunkan dua semayang daripada hana uzur, luhur dan di semayang teruk bak asar baru semayang luhur. Kai sapak ngasar. Asar tai semayang teruk bak maghrib baru semayang asar. Berarti kai sapak ngan maghrib nyo gekeun ipu sapat dua buah semayang tanpa uzur. Pekerjaan itu bukan uzur. Jak bak jalan hana deng-deng urang-urang malam itu bukan uzur. Kagak bolehkan oleh Allah Taala luhur jid bab asar. Asar tarik bak luhur. Insya jid bab maghrib. Maghrib juga demikian. Pakan hana tadeng di salah satu waktu, pakan tayo berjalan terus. Hanjit ke uzur nian, hanjit alasan tayo ditajak, oh han rempak semayang, han rempak deng karena motor pi hanai deng. Nyam nyobit si hanai deng kakek semayang hormat batai lagi-lagi na je. Sebab wajib deng di salah satu waktu. UBE na je kesibukan but dunia, itu bukan kesibukan yang je ke uzur untuk tinggal solat. Kai tinggal semayang, luhur sengaja katruk bak asar, maghrib sengaja katruk bak isya, subuh tinggal semayang, jaga sabina, sengaja je tinggal semayang, puk akibat. Maka sesungguhnya telah mendatang ia akan satu pintu daripada beberapa pintu bagi dosa besar. Orang yang tinggal semayang secara sengaja saboh wate ditinggal semayang, berarti ji kai pehah saboh pintu daripada pintu-pintu dosa besar. Nyan bagi ji katehah pintu dosa besar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada juga dalam suatu hadis yang lain Nabi ni pegang, ada 10 orang daripada umatku, makna 10 orang, 10 golongan manusia daripada umat lun, kata Nabi, merdeka Allah Ta'ala atas mereka itu pada hari kiamat. Dimurka dimurka marah Allah, Allah Ta'ala bengih ke menyo merdeka ke berselamat, menyo murka bengih Allah, murka Allah, marah Allah. Nah 10 golongan manusia yang singgah bengih Allah Ta'ala waktu urang kiamat keurungian. Yang pertama, menyuruh Allah Ta'ala dengan kemana golong gebegah sosok, dan menyuruh Allah Ta'ala dengan mereka kepada neraka. Yang mana 10 buah golongan tersebut diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menuju ke neraka, padahal muka mereka itu tulang dengan tiada daging, mandum soh hana soh muka tulang habis duruh dum aso bak muka. Nyan akibat daripada marah Allah, siksaan Allah. Maka dikata orang, getanya oleh sahabat, orangnya sahabat, getanya oleh sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, siapa mereka? Ya Rasul, so oleh urung yang gemurka oleh Allah sehingga pada hari kiamat. Maka sabdanya gejawab oleh Rasulullah, yang pertama sekali orang tua yang berzina. Orang tua yang berzina, urung kalih tak berkahwin tapi berzina lom. Nyan ancaman ni urang yang murka Allah Ta'ala yang pertama ile. Yang urangnya takkan selingkuh. Selingkuhnya nak kayak pakat mezina yan. Teman ladum si mezina kai rempok le urang. Dan yang kedua selanjutnya yaitu imam yang sesat, pemimpin-pemimpin yang zalim. Sesat ini zalim. Pemimpin-pemimpin yang watajih je ke pemimpin, rakyat merana, menderita, merana urusan dunia, merana akhirat. Ibnu fatwa-fatwa yang salah, yang memang urang fikir ke agama lewat fatwa ji. Nyan gekeun imam-imam yang sesat, nyo adalah pintu neraka sehingga masuknya. Dan orang yang mengekali minum arak, hanai tobat ijib arak sampai mati di, nyo juga kai pehah pintu neraka, dosa besar. Yang selanjutnya orang yang durhaka bagi ibu bapa, hana ketinggalan lom gokyan. Nyo gepegah memang urung mati tan selamat iman yang temerkang urung si. Olehnya lom nyo adalah masuk lom dalam pintu neraka, durhaka kepada ibu bapa. Nyo baik main nyo baik mayang-mayang menyo durhaka kepada ibu bapa nyo. Kalau gebah ikut kan? Sampai mati han dapat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Han selamat iman tu. Baik itanyo tak anggap kemalim dro turonyo, han sang saleh dro turonyo. Mak tapu hati sabi, ayah tapu hana mangat hati sabi, terlantarkan hana tapromen nyo masalah dalam udip tu. Dan orang yang berjalan dengan mengadu-ngadu antara manusia supaya berkelahi mereka itu, urung babah habah
makna mengadu-ngadu antara manusia haba hino ba kedeh tujuan bimulha waknyan tujuan berpakai waknyan ipegahnya ipegah je putruk haba kan lalak mirah ke noronyo le uraceh nyan urung nyan ya kai buka satu pintu dosa besar nyo geseret nantinya ke neraka. Dan orang yang menaik saksi dengan dusta padahal dia itu tidak dapat dijadikan sebagai saksi tapi berani je sebagai saksi halnya sulit dah itu pun sapu padahal dengan persoalannya tapi je berani jadi saksi je padahal saksi dalam keadaan dusta. Ini juga masalah besar di hari kiamat. Olehnya orang yang menegahkan zakat gejuk harta oleh Allah jakut hai putubit muton-ton hai putubit jakut nyamu masalah tit. Dan orang yang memakan riba seluruh bentuk riba seluruh jenis riba lagi bab-bab riba je dalam ilmu fikah nya juga memasalah tit ngeribanya. Dan orang zalim ya cok atagop kun ke gop upat gop nyu zalim secara umum kan pemerintah zalim kalau bunuh raja imam yang sesat bunuh orang zalim menzalimi saudara katanya dan orang yang meninggalkan sembahyang ya ruh ke karena naruhnya rupanya pak urun tiga sembahyang yang sama tit ya. Tetapi orang meninggalkan sembahyang yang ndak nak tetapi lah nyuna bonus ke urun tinggal sembahyang bonus pu orang yang meninggalkan sembahyang digandakan baginya siksa memang geganda ya dari ubina mandum-mandumnya yang tinggal sembahyang yang paling berat geganda siksa alam dihasyarkan dia pada hari kiamat gehuji singgah pada hari kiamat padahal dibelenggu kedua tangannya tengkuknya ya dibelenggu gikat jaro katanya kedeh hulikut bak kuduk kedeh nggih hangke nan gehila tetek dan malaikat memukul akan mukanya dan duburnya dan lambungnya kita dicambuk dipukuli dipalu oleh malaikat di setiap juzuk tubuh dia dan berkata baginya oleh surga yang hansib enan pada hari kiamat surga itu berkata ikun isurak oleh surga putra ikun tiada engkau daripadaku ya gatakan dalam bahagian lun gata hanaruh sajan lun yang baik ke surga temannya ni ke surga ho kedana jak katanya dan tiada aku daripada engkau gatakan ruh dari golongan lun dan lun juga kan dari golongan gata tanya hana sapat sajan hana menteri dua tu ya ikun yang bahasa katanya dan berkata baginya oleh neraka ikun neraka engkau dari aku daripada engkau dan engkau daripada aku ya menyu surga pegah itu yang hanam teri dua tu menyurakai apa oh kata sahabat lun sahabat kata itu yang sahabat dua tu yang baikun kan dan daripada ahliku yang baikun neraka gata adalah ahli lun gata adalah keluarga lun jak laju kena hampir olehmu daripadaku yang kenyajak laju kena gata adalah ahli kot lun betul laju dia gata kena bak lun sesungguhnya aku siksa akan dikau akan siksa yang sangat lun nak siksa gata dengan siksaan yang pedih yang sangat maka pada ketika itu bak watenyan dibukakan akan baginya yo akan nyo awai akan dibukakan akan baginya pintu neraka jahanam kebukalah pintu neraka jahanam maka masuk ia daripada pintunya seperti ia anak panah yang segera wate gebuka pintu nyan kiban metarik persis lagi anak panah mupupa ju lagi magnet lagi buso tarik dengan buso ge labang tarik dengan buso berani hanya lagi yang cepat cukup cepat sebab tubuh-tubuh yang memang ason neraka sehingga bakal tak tarik lepu yan seperti ia anak panah yang segera maka jatuh ia atas ibu kepalanya ke dalamnya maka jatuh ia atas ibu kepalanya hanya boleh jadi maksud ibu kepalanya sajan pimpinan-pimpinan hingga kepada Fir'aun ajit jatuh atas ibu kepalanya ulai pun dilerhut boleh jadi ataupun musapat dalam pimpinan-pimpinan hai teman biasa hanageun ibu kepalanya pimpinan yang nageun ibu menyulam dunia kota kan ibu ataupun terjatuh boleh jadi terjatuh atas ibu kepalanya rat ulai pun boleh jadi lagi kan hanya makna jatuh maka jatuh ia atas ibu kepalanya ke dalamnya hingga kepada Fir'aun dan Haman dan Karun
pada lapis yang di bawah daripada neraka. Sampai truk gedih go. Truk bak lapis yang yuk tak daripada neraka gedih. Truk sajan Fir'aun gedih hingga kepada Fir'aun, Haman dan Qarun, yang kelompok-kelompok mereka. Kelompok-kelompok awak Fir'aun, Qarun, Haman, yang perlu kena pegah ini rupanya dahsyat hal lagu. Azab yang Allah Ta'ala timpakan kepada orang yang meninggalkan salat. Yang tak cok iktibar lagi tanya untuk dimana ke berbagai macam ke pegah sabah tu hadis sabda Nabi SAW, tiada halal zakat bagi orang yang meninggalkan semayang. Atau kena ke pegah ada lambak fikah kan harum juk jaket ke urun dengan semayang teman kan ke pegah hanasah biasalah but ke tanya yang kerja ada sedekah lagi yang nanti atau kena ke pegah orang yang paling besar, paling banyak taatnya, paling banyak ilmunya, paling afdal kita bersedekah. Kerja kita bersedekah ke orang saleh, ulama, orang-orang ahli ibadat, orang-orang alim, orang-orang saleh, orang taat. Yang paling afdal bersedekah ke orangnya. Tabanding daripada tabantu orang pembuat maksiat. Menyaku orang yang tinggal semayang, jangankan sedekah sunat biasa, mengata wajib hang bijuk. Padahal si wajib tajuk, tapi kegaknya hang bijuk. Putra hukum juk ke orang yang tinggal semayang tiada halal. Menyolam fatwa yang kita lain fatwa ulama cit memang haram. Cuma ini hana haram tiada halal saja hana halal. Mah hana halal ke iwa kepada haram. Dan jangan kamu diami akan dia. Jangan kamu diami akan dia. Nyamban, baik tinggal saja tanya orang tinggal semayang. Maka jika nak kepegah ada tiga model rumah yang tidak ada keberkahan dalamnya. Yang pertama, dalam rumah yang tinggal semayang lah rumahnya. Nya hana berkat rumahnya. Yang kedua, rumah yang pernah dilakukan perbuatan zina. Yang ketiga, rumah yang penghuninya itu kikir, kerit, juwit, orang yang duduk dalam rumahnya, rumahnya hana berkat. Ya, sehingga menyolang kitab berken kan orang kerit geken, yaitu rumah yang dalamnya itu ada makanan basi. Jadi karena penghuninya itu kikir, sehingga geken untuk makanan basi. Jut bro, jut tebah keroi daripada ayat sedekah haji. Hanya dina ukuran kerit ni. Dan jangan kamu diami akan dia, dan jangan kamu sekedudukan akan dia. Menggebi mengenhan kalau ngurus dengan semayang. Nyo kena pegah ancaman yang kena pegah ini. Iblis matang iplung si menghindar daripada orang tinggal semayang. Karena berat ancaman Allah ke orangnya, memengen hang gebi. Maka bahwasanya laknat turun atasnya daripada langit. Karena ataupun bahwasanya orang yang tinggal semayang itu turun laknat Allah, turun marah Allah dari langit. Aha intaha abih ianya perkataan dalam kitab Qurratul Uyun, nyandan kitab nyanban ke apa? Ya, nya inoile yang kata pelajari tanya rupanya kelebihan salat sangat besar, keutamaannya juga ancaman-ancamannya tak kalah dahsyatnya. Maka janganlah dengan kesibukan dalam dunia, pada kesibukan itu kecil baik sampai tanya kah tinggal perkara yang besar, yaitu tinggal salatnya bahaya, ancaman besar. Nya enan kajut dan babnya. Maka ajari anak-anak tanya salat, perintah kepada keluarga tanya untuk salat. Gimana pertanyaan putra perlu tanya. Kabih ya nah. Jik apakah? Menyoka berarti kajian no. Jadi ingin lo sampaikan sebuah pengumuman karena salah siro daripada jemaah tanya kana wabak Allah tuku mayit insyaallah sehingga le pengajian di Gelempang Payung, di Masjid Gelempang Payung. Apabila hana halangan saya berdoa bacuk rumah koyan di belang beladih hidih tam sapat ataupun kadang yang dari hino kira-kira lawate pepohna lewat bacut dah berangkat aju bakoyan insyaallah di belang beladih. Teman hai dalam hal tanya jak berdoa kan hai kan biasa kan tak kutip sedekah ju masing-masing ju bak watenya bibina kuasa kumpulkan aju hanya kebiasaan sedekah baju kajian wallahu a'lam. Sallallahu